tentara Belanda mendekati desa. Jenderal Sudirman dan rombongannya terpaksa meninggalkan Banyutuo, berjalan menembus jalan dalam hujan lebat. Jenderal Sudirman dan pasukannya terus melakukan perjalanan melewati hutan rimba. Akhirnya tiba di Sobo, di dekat Gunung Lawu. Pada tanggal 18 Februari, selama perjalanannya ini, Sudirman menggunakan sebuah radio untuk memberi perintah pada pasukan TNI setempat jika ia yakin bahwa daerah itu aman. Merasa lemah karena kesulitan fisik yang ia hadapi, termasuk perjuangannya melewati hutan dan kekurangan makanan, Jenderal Sudirman yakin bahwa Sobo aman dan memutuskan untuk menggunakannya sebagai markas gerilya. Komandan tentara setempat, Letnan Kolonel Wilyater Hutagalung, berperan sebagai perantara antara dirinya dengan pimpinan TNI lain. Mengetahui bahwa opini internasional yang mulai mengutuk tindakan Belanda di Indonesia bisa membuat Indonesia menerima pengakuan yang lebih besar, Jenderal Sudirman dan Hutagalung mulai membahas kemungkinan untuk melakukan serangan besar-besaran. Sementara itu, Belanda mulai menyebarkan propaganda yang mengklaim bahwa mereka telah menangkap Jenderal Sudirman. Propaganda tersebut bertujuan untuk mematahkan semangat para gerilyawan. Jenderal Sudirman memerintahkan Hutagalung untuk mulai merencanakan serangan besar-besaran dengan prajurit TNI berseragam yang akan menyerang Belanda dan menunjukkan kekuatan mereka di depan wartawan asing dan tim investigasi PBB. Hutagalung bersama para prajurit dan komandannya, Kolonel Bambang Sugeng, serta pejabat pemerintahan di bawah pimpinan Gubernur Wongsonegoro menghabiskan waktu beberapa hari dengan membahas cara-cara untuk memastikan agar serangan itu berhasil. Pertemuan ini menghasilkan rencana serangan umum pada tanggal 1 Maret 1949. Pasukan TNI akan menyerang pos-pos Belanda di seluruh Jawa Tengah. Pasukan TNI di bawah komando Letnan Kolonel Soeharto berhasil merebut Yogyakarta dalam waktu 6 jam. Ini menjadi unjuk kekuatan yang sukses dan menyebabkan Belanda kehilangan muka di mata internasional. Belanda sebelumnya menyatakan bahwa TNI sudah diberantas, namun siapa tepatnya yang memerintahkan serangan ini masih belum jelas. Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX sama-sama mengakui bertanggung jawab atas serangan ini. Sedangkan saudara Bambang Sugeng juga menyatakan bahwa dialah yang telah memerintahkan serangan tersebut. Karena semakin meningkatnya tekanan dari PBB, pada tanggal 7 Mei 1949, Indonesia dan Belanda menggelar perundingan yang menghasilkan perjanjian Roem-Royen. Perjanjian ini menyatakan bahwa Belanda harus menarik pasukannya dari Yogyakarta. Beserta poin-poin lainnya, Belanda mulai menarik pasukannya pada akhir Juni, dan para pemimpin Indonesia di pengasingan kembali ke Yogyakarta pada awal Juli. Soekarno lalu memerintahkan Jenderal Sudirman untuk kembali ke Yogyakarta. Tetapi Jenderal Sudirman menolak untuk membiarkan Belanda menarik diri tanpa perlawanan. Ia menganggap pasukan TNI pada saat itu sudah cukup kuat untuk mengalahkan pasukan Belanda. Meskipun ia dijanjikan akan diberi obat-obatan dan dukungan di Yogyakarta, Jenderal Sudirman menolak untuk kembali ke kalangan politisi yang menurutnya telah sepaham dengan Belanda. Jenderal Sudirman baru setuju untuk kembali ke Yogyakarta setelah menerima surat yang pengirimnya masih diperdebatkan. Pada tanggal 10 Juli, Jenderal Sudirman dan kelompoknya kembali ke Yogyakarta. Mereka disambut oleh ribuan warga sipil dan diterima dengan hangat oleh para elit politik di sana. Wartawan Rosihan Anwar yang hadir pada saat itu menulis pada 1973 bahwa Jenderal Sudirman harus kembali ke Yogyakarta untuk menghadiri anggapan adanya keretakan antara pemimpin tertinggi Republik. Pada awal Agustus, Jenderal Sudirman mendekati Soekarno dan memintanya untuk melanjutkan perang gerilya. Jenderal Sudirman tidak percaya bahwa Belanda akan mematuhi perjanjian Roem-Royen, belajar dari kegagalan perjanjian sebelumnya. Soekarno tidak setuju. Itu menjadi pukulan bagi Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman menyalahkan ketidakkonsistenan pemerintah sebagai penyebab penyakit tuberkulosisnya dan kematian Urip pada tahun 1948. Ia mengancam akan mengundurkan diri dari jabatannya, namun Soekarno juga mengancam akan melakukan hal yang sama. Setelah ia berpikir bahwa pengunduran dirinya akan menyebabkan ketidakstabilan, Sudirman tetap menjabat dan gencatan senjata di seluruh Jawa mulai diberlakukan pada tanggal 11 Agustus 1949. Jenderal Sudirman terus berjuang melawan penyakit TBC-nya dengan melakukan pemeriksaan di Panti Rapih. Ia menginap di Panti Rapih menjelang akhir tahun dan keluar pada bulan Oktober. Ia lalu dipindahkan ke sebuah sanitarium di dekat Pakem. Akibat penyakitnya ini, Jenderal Sudirman jarang tampil di depan publik.
ia dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang pada bulan Desember. Pada saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan konferensi panjang selama beberapa bulan yang berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Meskipun sedang sakit, Jenderal Sudirman saat itu juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI di negara baru bernama Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 28 Desember, Jakarta kembali dijadikan sebagai ibu kota negara. Jenderal Sudirman wafat di Magelang pada pukul 18.30 malam pada tanggal 29 Januari 1950. Kabar duka ini dilaporkan dalam sebuah siaran khusus di RRI. Setelah berita kematiannya disiarkan, rumah keluarga Sudirman dipadati oleh para pelayat, termasuk semua anggota Brigade 9 yang bertugas di lingkungan tersebut. Keesokan harinya, jenazah Sudirman dibawa ke Yogyakarta, diiringi oleh konvoi pemakaman yang dipimpin oleh 4 tank dan 80 kendaraan bermotor dan ribuan warga yang berdiri di sisi jalan. Jenazah Jenderal Sudirman disemayamkan di Masjid Gede Kauman pada sore hari, yang dihadiri oleh sejumlah elit militer dan politik Indonesia maupun asing, termasuk Perdana Menteri Abdul Halim, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri Kesehatan Johannes Leimena, Menteri Keadilan Abdul Ghaffar Pringgodikdo, Menteri Informasi Arnold Mohono Nutu, Kepala Staf TNI AU Surjadi Surjadharma, Kolonel Paku Alam Selapan dan Soeharto. Upacara ini ditutup dengan prosesi hormat 24 senjata. Jenazah Jenderal Sudirman kemudian dibawa ke Taman Makam Pahlawan Semaki dengan berjalan kaki. Sementara kerumunan pelayat sepanjang 2 km mengiringi di belakang. Ia dikebumikan di sebelah urip setelah prosesi hormat senjata. Istrinya menuangkan tanah pertama ke makamnya, lalu diikuti oleh para menteri. Pemerintahan pusat memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang sebagai tanda berkabung di seluruh negeri. Dan Jenderal Sudirman dipromosikan menjadi jenderal penuh. Wah, ternyata keren banget Bon ya, Jenderal Sudirman Bon ya. Ya keren, kisahnya juga kayak menarik gitu kan awalnya, tapi dia masa lalunya kelam banget Gar. Iya, dari rakyat biasa deh kan yang Jenderal Sudirman loh. Dari rakyat yang biasa-biasa, terus tadi diadopsi juga sama tantenya ya. Sama tantenya. Suami tantenya ya. Suami seorang camat, karena keluarganya itu orang yang nggak punya gitu Gar. Ibu sama bapaknya Jenderal Sudirman. Udah gitu kan pas umur 6 tahun bapaknya meninggal kan. Pas Jenderal Sudirman tuh usianya 6 tahun ya Bun ya. Ayahnya meninggal dan akhirnya ibunya menitipkannya ke tadi ya tantenya itu ya, ke kakak ibunya ya. Wah, keren banget loh. Dan Jenderal Sudirman juga tadi dia mempelajari tingkat 2 nih. Padahal dia udah tingkat 1 nih Bun nih. Dia masih tingkat 1 ya. Dia mempelajari. Iya, istilah katanya nih apa? Dia nih belajar kelas 2 nih, pembelajaran kelas 2. Pembelajaran kelas 2. Iya, padahal dia masih kelas 1. Masih di kelas 1. Iya. Begitu juga pintar matematika. Pintar matematika juga. Pintar bahasa juga ya. Bahasa Indonesia maupun bahasa Belanda kan. Wih, emang Jenderal Sudirman orang yang pintar berarti. Begitu kan paham ilmu agama juga nggak cuma ilmu di dunia doang kan. Oke. Paham ilmu agama juga. Dia Jenderal Sudirman santri juga bukan sih, Bun? Santri juga nggak dia. Juga ya. Santri kalong sih sebutannya kan. Santri kalong tuh gimana nih? Gimana? Dia nggak mondok tapi kayak dibimbing sama gurunya, dia punya guru agama. Oke, siap. Kayak ikut majelis-majelis gitu. Oh, itu juga disebutnya santri juga ya? Santri juga. Walaupun dia nggak mondok ya. Gurunya itu namanya Muhammad Khalil. Gurunya Jenderal Sudirman ya? Iya, namanya Muhammad Khalil. Gurunya Jenderal Sudirman. Oke, gurunya Jenderal Sudirman. Dan pada saat remaja Jenderal Sudirman kan dia di Cilacap orang yang sangat dihormati karena kan dia tadi kayak dia habis lulus dari sekolah, dia jadi guru kan. Dia sangat dihormati di kampung itu dan diminta untuk ikut ke PETA pembela tanah air. Oh, PETA itu singkatannya itu ya? Pembela tanah air. Yang dibuat oleh Jepang itu PETA. Oke, itu Jepang Bun ya? Jepang yang ngebuat PETA. Jenderal Sudirman akhirnya setuju nih dia? Setuju Oke, walaupun tadi apa ya? Jenderal Sudirman tuh lututnya cedera Bun ya. Iya bener Gar. Dia mau nih jadi tentara PETA ya. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia loh teman-teman, keren banget. Untuk Indonesia. Tujuan Jepang membuat tentara PETA tuh apaan sih Bun ya? Maksudnya Gar, untuk kan PETA pembela tanah air. Untuk ngebuat orang-orang Indonesia ngeberontak dari Belanda Gar. Tapi kalau menurut gua kan
Jepang ngebuat peta buat ngusir Belanda dan nantinya Jepang yang ngedudukin Belanda, yang ngedudukin Indonesia kan. Jadi kayak dia ngebuat propaganda gitu kan. Memperalat Indonesia. Iya, juga memperalat gitu ya. Indonesia buat ngusir Jepang. Jepangnya cuman duduk Ngusir Belanda ya. ngusir Belanda. Terus dia tiba-tiba dudukin tahta itu kan. Menurut gue sih itu. Iya bisa jadi sih. Menurut bisa lo jadi. gimana, Ngar? Menurut gue setuju sih kayak lu ya. Gue juga ya. Dia Kayak pikiran. buat dia buat apa? Ngusir Belanda lah, ya Kayak kan? sosok baik nih padahal jahat banget kan. Oh, berarti di zamannya Jenderal Sudirman tuh Belanda masih banyak, Bon ya? Iya, masih ada Ngar, masih ada Belanda. Dan akhirnya Jepang masuk membuat tentara peta ini ya. Orang-orang Indonesia ini Iya. disuruh bergabung ya Disuruh gitu bergabung. ya. Oke. Membela tanah air. Niatnya itu kayak mau nolongin, Gar. Iya. Iya kan? Iya. Mau nolongin nih, ayo dong bikin kayak Iya buat ngeberontak Belanda ngeberontak nih Belanda, gitu ya. Belanda keusir, Jepang malah kan. Bener, itu daripada tujuannya Jepang. ya. Tujuannya gitu. Oke. Kicik banget ya. Dan Jenderal Sudirman ini Gar dihormatin Gar sama tentara Jepang. Kok bisa dihormatin kenapa, Bon? Karena ada peristiwa, ada pemberontakan di pemberontakan Jepang gitu Gar. Dia ingin menyerang Jepang. Nah, Jenderal Sudirman disuruh ngeberhentiin pemberontakan, tapi dengan syarat Gar, nggak boleh ada pembunuhan. Dan Jenderal Sudirman berhasil ya. Berhasil di misi itu Gar. Dan itu ngebuat kayak kepercayaan Jepang lebih gitu Gar ke Jenderal Sudirman, makin percaya gitu sama Jenderal Sudirman. Dibilangnya sih kayak Jenderal Sudirman kayak double agent gitu Gar. Wih, double agent ya. Buat Indonesia juga, buat Jepang juga ya kan. Keren banget loh teman-teman. Tapi kalau menurut lu Jenderal Sudirman itu pengkhianat apa double agent? Menurut gua nih ya, menurut gua Jenderal Sudirman tuh orang yang pintar sih. Iyalah, pintar. Dia bisa melihat situasinya, Bon. Iya, Gimana? Benar, gimana? Keren sih. Kalau menurut gue sih itu kayak double agent ya, kayak agen ganda sebenarnya, ya kan? Bukan memihak ke Jepang gitu. Dia bisa apa ya? Situasinya tuh dia lagi di apa? Lagi di sama tentara Jepang nih, di circle tentara Jepang. Lagi di pelatihan Camp Bogor. Udah gitu kan tadi abis pemberontakan itu Ngar, dia diiming-imingin mau dilatih lagi di Bogor, tapi nggak taunya malah dipekerjakan Ngar, akhirnya dihianatin nih, dihianatin sama Jepang ya. Dia niatnya sama Jepang. Tapi pas momen itu pas banget pengeboman Hiroshima Nagasaki kan. Dan Jepang mulai melemah tuh di situ Ngar. Ya, akhirnya Jenderal Sudirman ngeberontak dari lari Camp Bogor nggak ke Kroya. Dia bisa melarikan diri nih ya. Bisa melarikan diri sama rekan-rekannya. Yang awalnya tadi disuruh kerja paksa pun ya. Kerja paksa nggak ya. Wah gokil. Para awalnya disuruh latihan katanya mau dilatih. Iya diiming-imingin latihan nih ya kan, latihan tentara gitu kan. Nggak taunya malah kerja rodian ya. Gokil loh teman-teman. Udah gitu nggak pas saat pemberontakan di Camp Bogor tuh nggak saat pelarian. So rekan-rekan Jenderal Sudirman pengen ngebunuh tentara Jepang kan kesel kan ya. Iya dong pasti dibohongin ya. Iya. Tapi Jenderal Sudirman kayak ngelarang gitu jangan. Wah oke, siap. Mulia banget hatinya ya. Walaupun kayak ada dendam ya. Gagah tapi kayak gimana ya? Bener-bener kayak bijaksana gitu ya. Gak asal bunuh-bunuh aja ya. Keren banget ya Jenderal Harus Sudirman. ada alasan kayak dia membunuh orang. Iya, tapi sih tuh bagi gua itu udah alasan jelas. Sangat. Gua ya. Dibohongin, disuruh kerja paksa ya. Wah gokil. Tapi dia nggak mau ada pertumpahan darah gitu ya. Oke, dan juga tadi akhirnya Jenderal Sudirman ke Jakarta Bon ya. Setelah memulangkan teman-temannya nih ke kampung halamannya ya. Jenderal Sudirman ke Jakarta dan bertemu Presiden Soekarno. Keren banget loh. Dan setelah itu Presiden Soekarno ngebuat Badan Keamanan Rakyat Abis itu dia ngebuat Tentara Kebangsaan yang sekarang itu Tentara Nasional Indonesia, TNI itu yang sekarang. Oh dulunya tadi Tentara Kebangsaan awalnya ya. Wah keren banget loh. Keren banget, kayak negara yang baru merdeka kan, jadi harus dibuat strukturnya karena baru bermerdeka ya. Iya baru merdeka, belum ada militer yang kuat kan, belum ada militer yang profesional juga. Akhirnya Presiden Soekarno membuatnya itu langsung membuat itu Dan Jenderal Sudirman ini keren banget walaupun sakit-sakitan kan tetap perang gerilya masuk hutan rimba kan. Wah keren banget ya kan? Walaupun paru-paru cuma sebelah kan. Bener. Sebelah lagi kempes. Ceritanya gitu tuh Bon ya. Jenderal Sudirman berperang dengan paru-paru satu doang ya kan. Wah karena sakit kan ya. Bukan karena apa-apa, karena sakit. Masih terus berperang ya. Ini masuk perang gerilya nih ya. Demi apa? Demi Indonesia. Demi Indonesia teman-teman. Keren banget. Kita mah apa?
Ya kita capek dikit ngeluh kan. Iya. Dikit ngeluh. Ada problem dikit nih ngetek video langsung ngeluh kita nih. Gak dikasih sama orang tua ngambek. Ya dendang pintu. Lu ya. Langsung nendang pintu dah. Iya. Gila. Ngacak-ngacak lemari, baju dia acak-acak. Iya. Beresin mah sendiri ya, capek-capekin doang modal. Ngancem, udah mau nggak pulang ntar. Iya. Kalau lapar pulang. Iya. Kalau berpulang. Lu banget tuh Bon ya. Iya. Tuh walaupun lagi sakit nih Ngar, Jenderal Sudirman bilang ke Presiden Soekarno harus melanjutkan gerilya Ngar. Takutnya Belanda nggak matuin perjanjian itu Ngar. Oh iya, karena kemarin karena yang sebelumnya tadi itu iya ya. Iya, dia ngelanggar perjanjian itu ya. Belanda nih ya. Perjanjian Linggar. Perjanjian Linggar Jati Iya. teman-teman itu dilanggar sama Belanda ya. Yang selanjutnya kan perjanjian Renville itu kan. Iya. Dan apa? Jenderal Sudirman nggak percaya nih ya Nggak sama percaya, perjanjian lagi ya. Dia kayak bilang Soekarno pengen perang gerilya lagi, tapi dilarang sama Presiden Soekarno Ngar. Oke, ditahan ya. Terus Jenderal Sudirman ngancem Presiden Soekarno bahwa Jenderal Sudirman pengen mundurin diri Ngar. Oke, gitu ya. Tadi pas Saking bencinya banget nih Jenderal Sudirman sama Belanda ya. iya saking bencinya, Saking gerilya bukan banget saking dia. bencinya, saking pengen ngejaga keutuhan Indonesia. Wah iya sih Ngar. bener ya. Saking Indonesia lagi dilindungin Iya, banget nih sama. lindungin banget bener-bener buat Indonesia doang. Iyalah, karena kemarin-kemarin ini kan udah dihianatin Dihianatin banget terus loh. kan. Nggak sekali loh, banyak kan Banyak. perjanjian-perjanjian yang Gencatan senjata ya. Iya, gokil. Tapi Si- Soekarno itu juga ngancem Jenderal Sudirman Ngar bahwa Presiden Soekarno juga pengen mundurin diri juga Ngar. Waduh, sama-sama begitu Iya, sama-sama pengen sama-sama pengen mundurkan mundurin ya. diri. Tapi akhirnya itu nggak jadi Ngar. Jenderal Sudirman mikir ntar negara bakal nggak stabil kalau Kalau Presiden Soekarno mengundurkan diri ya. Iya. Akhirnya nggak jadi. Dia mengidap penyakit TBC Ngar dan Oh, ini Jenderal Sudirman ya, mengidap Dan- penyakit TBC ya. dan wafat di Magelang Ngar. Oke, wafat di Meninggalnya. Magelang. Dan akhirnya Jenderal Sudirman meninggal di Magelang tadi Iya, ya. dari Magelang. Dan dia disolatin di Masjid Gede Kauman. Masjid Gede Kauman tuh ya, Jenderal Sudirman disolatkannya ya. Pada tanggal 29 Januari 1950. Keren banget loh. Dan juga meninggalnya itu dihadirin para tokoh-tokoh juga Iya, Bun, Ngar. ya. Pastilah itu mah. Dan dengan 24 senjata Ngar. Oh, tembakan penghormatan Iya. ya. Wah, itu keren banget tuh. Dan Salut juga. itu Ngar, Presiden Soekarno nyuruh semua di negeri Indonesia bendera setengah tiang Ngar. Oh, berkabungnya ya. Iya. Indonesia kehilangan tokoh Tokoh yang sangat besar ya kan. sangat besar loh, sangat apa dia? Sangat berjasa banget Berjasa banget Iya. loh, perang gerilya Iya. loh ya kan. bagi sakit-sakitan. Bener-bener apa? Ngebela Indonesia banget Bun ya. Indonesia banget. Wah, keren banget ya. Dan jenderal pangkat terakhir Jenderal Sudirman apa nih Bun? Bintang 5 Ngar. Wah, Panglima besar Jenderal Sudirman bintang 5. Dan katanya juga nggak ada yang belum ada ya. Sampai saat ini sampai belum saat ada yang bintang 5 kayak Jenderal Sudirman ya. ini. Wah, keren banget. Keren Ya. banget ya. Belum ada. Sampai sekarang ini sampai Sampai detik sekarang ini ya. belum ada. Wah, keren banget. Oke rakyat biasa, sekian nih penjelasan dari kami tentang Jenderal Sudirman. Kalau kita ada yang salah atau kurang, teman-teman bisa kritik kami di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman semuanya. Dan dukung terus nih channel kita, channel Rakyat Biasa teman-teman. Dadah teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Berhentilah ngomong. 1, 2, 3.